Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini langsung berpapa nih, namanya es cappuccino cincau. Di sini saya presiin sedikit jadi cincau. Kalau misalnya saya bilang cincau, teman-teman sekalian bisa jawab dengan menyederhanakan dahaga dengan cita rasa yang unik. Next, di sini ada perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan namaku Elsa Insani dengan NIM 0320240024. Selanjutnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu cappuccino cincau? Nah, cappuccino cincau itu sendiri merupakan minuman manis dan juga menyegarkan dengan perpaduan antara cappuccino drink dan juga cincau. Yang mana si cappuccino cincau ini bakalan dikemas dengan cara yang sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin sehingga pelanggan ataupun pembeli itu tuh bisa dengan nyaman membawanya. Pasti kita ngerasain sendiri lah ya gimana keseharian kita yang sulit dan segala macamnya, tapi kita tetap membutuhkan yang namanya asupan minuman. Maka dari itu cappuccino cincau ini dirancang agar para pengguna itu dapat membawanya kemanapun mereka berada sehingga lebih praktis ketika dalam penggunaannya itu sendiri, khususnya ketika kita berkegiatan ataupun beraktivitas. Next, di sini kenapa sih harus cincau? Kenapa enggak kita pilih produk yang lain atau mungkin minuman lain yang juga sejenis kayak misalkan Starbucks atau mungkin boba dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari dinamika pasar yang pertama terlebih dahulu, banyak banget nih berkembang mulai dari para masyarakat, dari anak kecil, anak remaja, atau mungkin yang udah dewasa, khususnya kayak orang-orang kantoran gitu, yang mana mereka tuh ketika istirahat pasti nyari yang namanya pelepas dahaga. Nah, di sini cincau itu memberikan pengalaman yang unik dan juga berkesan. Di tengah menjamurnya minuman kopi modern kayak tadi tuh Starbucks, mungkin americano dan segala macem gitu kan. Eh, Salah satunya teh boba, hadirlah cincau sebagai jawaban yang inovatif. Kenapa saya bilang di sini inovatif? Karena di sini dia itu nggak hanya untuk orang-orang yang sudah, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, tapi juga bisa dinikmati oleh para remaja seperti kita. Kemudian perpaduan antara cappuccino yang familiar dan juga cincau hitam yang menyegarkan sehingga menciptakan sensasi rasa dan juga tekstur yang berbeda. Sehingga si cincau ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat bagi siapa aja yang pengen minuman kekinian yang berkualitas tetapi juga harganya sangat terjangkau. Next, di sini kita akan membahas terkait tips dan trik marketing terlebih dahulu. Untuk marketing itu sendiri, saya di sini berencana untuk membuat 4 hal. Yang pertama yaitu memberikan promo untuk pemesanan 2 cup. Nah, untuk pemesanan 2 cup ini, kalau misalnya kita berikan promo itu hanya terjadi ketika grand launching atau mungkin ketika toko saya ini baru buka. Jadi saya akan memberikan diskon untuk orang yang membeli sebanyak 2 cup agar si pelanggan ini tuh mau datang ke kita lagi. Karena kan yang penting dari pertama kali kita ngebuka itu adalah pengetahuan atau rasa keingintahuan pelanggan yang terjawab. Kemudian membuat akun media sosial. Kayak yang kita tahu media sosial itu udah sangat berimpact besar untuk para masyarakat khususnya UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya adalah poster. Nah, di sini kami akan membuat sebuah poster yang nanti itu berisi promo-promo ataupun lain sebagainya, seperti list-list harga dari si cappuccino cincau ini. Kemudian ya seperti itu. Selanjutnya ada video promosi. Ini bisa kita lakukan sebelum grand opening sehingga masyarakat yang belum tahu tentang toko kita ini bisa mengetahuinya dari sosial media yang udah kita buat. Next ada segmentasi.
Segmentasi sendiri di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu target pembeli dan juga target tempat. Untuk target pembeli sendiri kami menargetkan 5 orang, lebih tepatnya 5 kategori. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian pelajar, pekerja, pecinta kopi, dan juga pemburu minuman yang harganya terjangkau. Next, untuk target tempat itu sendiri, kami menargetkan wilayah dengan mobilitas yang tinggi, khususnya di sekitar kampus, sekolah, dan juga perkantoran, yang mana pastinya lebih membutuhkan atau mungkin lebih sering mengkonsumsi minuman ini. Next, kita akan membahas terkait sourcing, di mana di sini ada bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah es cappuccino itu sendiri dengan jumlah 3 kg harga 80.000. Kemudian ada cup gelas plastik dengan jumlah 100 piece dengan harga 35.000. Kemudian ada juga es batu kristal dengan jumlah 20 kg dengan harga 20.000. Kemudian ada juga kita menyediakan isi ulang mesin press karena kita di sini cupnya akan kita gunakan press itu jumlahnya 1.200 piece dengan harga 35.000. Nah, total secara keseluruhannya adalah 170.000. Nah, cincau menggunakan bubuk cappuccino yang murah tetapi berkualitas karena disuplai dari supplier terpercaya. Sedangkan cincaunya diproduksi oleh pembuat cincau lokal yang terkenal dengan keasliannya. Oke, next ke pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan yang dihadapinya. Pertama kita bahas dari kekuatannya terlebih dahulu. Cincau ini sendiri memiliki kombinasi rasa yang unik, kemudian kemasannya praktis dan juga harganya yang pasti terjangkau. Kemudian untuk kelemahannya itu sendiri kita kurang yang namanya informasi detail produk. Ini mirip-mirip seperti minuman kemasan produk yang biasanya kita jumpai. Biasanya suka ada detail dari bahan-bahannya, tetapi ini jadi salah satu kelemahan si cincau itu sendiri. Kemudian adanya keterbatasan variasi. Next, untuk peluangnya itu sendiri, yang pertama mudah dicari, dan yang selanjutnya pasti target pasarnya yang luas. Kemudian untuk tantangannya itu sendiri, di sini adanya persaingan pasar. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, banyak toko minuman yang juga sudah berkembang dan yang pastinya sudah punya yang namanya brand ataupun nama. Dan yang kedua ialah resiko kenaikan harga bahan baku. Oke, di sini kita akan membahas terkait stakeholder. Saya membaginya menjadi dua stakeholder yang terlibat, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk internalnya itu sendiri kita punya pemilik atau tim bisnis. Dan yang kedua adalah karyawan kita sendiri yang bekerja di Cincau ini. Kemudian dari bagian eksternal kita punya pelanggan, supplier, mitra mitra promosi dan juga kompetitor. Oke, yang terakhir kita akan membahas terkait bisnis model kanvas. Dari yang paling pertama kita punya yang namanya key partners. Nah, di sini siapa aja sih key partners yang terlibat? Yang pertama ada supplier bubuk cappuccino, kemudian ada pemasok es batu kristal, pemasok cup gelas plastik, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari customer segments. Di sini customer segment yang terlibat ialah mahasiswa, pelajar, pekerja, cinta kopi, dan juga pemburu minuman murah, serta customer yang berasal dari wilayah dengan mobilitas tinggi. Kemudian ada juga dari value propositions. Di sini ada tiga. Yang pertama ialah citra rasa yang unik. Dia menyegarkan, minuman berkualitas dengan harga kantongan para pelajar. Kemudian ada dari bagian channels, yaitu kita mempunyai channel 3 buah, tempat berjualan, kemudian media sosial, dan juga materi promosi seperti poster ataupun video.
Kemudian customer relationship. Di sini kita ada dua, yaitu promo khusus dan juga promo grand opening. Kemudian untuk key activitiesnya, yang pertama itu kita akan yang namanya sourcing bahan baku, kemudian produksi, pembuatannya, kemudian ada juga pemasaran kepada masyarakat ataupun target pelanggan kita ke depannya, dan juga penjualan itu sendiri. Selanjutnya ada dari revenue streams, yaitu penjualan per unit ataupun per cup dari si cincau ini. Terakhir ialah key research, yaitu menggunakan bahan baku berkualitas dan juga bahan baku lokal serta peralatan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya saya perbaiki, lebihnya silahkan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.